Kemarin itu memang ada orang yang bilang sama saya gini kan, kalau modalnya kurang, kalau sedikit modal, janganlah coba-coba tanam cabai katanya kan. Hari ini kegiatan kita melakukan penyiangan teman-teman. Jadi rumput udah mulai tumbuh, kita melakukan penyiangan, sekalian kita menaikkan tanah ke gundukan, ke tepinya teman-teman. Karena saya melihat akarnya udah keluar daripada mulsa, udah menuju ke tepi-tepi sini teman-teman akarnya. Jadi harus kita tutup kayaknya ya. Nah, sebagai pemula teman-teman, mungkin para suhu semua bisa memberikan penjelasan di komen ya, atau pencegahannya seperti apa. Sebab tiba-tiba ada beberapa pokok dia seperti ini, yang awalnya subur ya, tiba-tiba mengkerut dan kuning seperti ini. Kira-kira cara mengatasinya seperti apa ya? Karena kami pemula ya teman-teman ya, awal pertama kali nanam cabai skala banyak seperti ini. Nah, ini seperti ini. Kenapa ya? Itu pun kayak gitu. Aduh, saya sih sangat khawatir sih teman-teman, karena minim pengalaman dan nekat buat kebun dengan skala ribuan seperti ini teman-teman. Mohon solusinya bagi kalian yang mengetahui cara untuk mengatasinya. Ya, saya ucapkan sangat-sangat terima kasih ya teman-teman ya, para suhu semua. Saya tunggu di kolom komentar teman-teman penjelasannya dan juga cara-cara untuk pencegahannya. Mungkin ada sekitar 20 pokok ya yang seperti tadi itu. Jika umpamanya rata-rata pokok cabai yang ditanam ini akan seperti itu, sangat disayangkan teman-teman. Pak, padahal cabai ini udah mulai memasuki fase generatif sepertinya, udah keluar bakal buah semua gitu. Selain pucuknya kuning tadi, jadi teman-teman, satu hal yang kekhawatiran kita adalah banjir. Ini di depan kita ini adalah sawah, danau gitu ya. Itu sebentar lagi mau dilakukan penanaman padi sebetulnya. Cuman ini curah hujan cukup tinggi, permukaan airnya naik ya. Ini udah sebatas ini. Waktu banjir yang pertama, tanaman kita kena dampak juga seperti ini. Pertumbuhannya yang kerendam air itu sedikit lebih lambat dibandingkan dengan yang bedengannya lumayan tinggi teman-teman. Jadi posisi kebun kita miring. Ini yang nggak kerendam, yang sebelah sini kemarin sempat kerendam nih teman-teman nih. Baru mulai hijau tetapi airnya udah mau naik lagi. Namun demikian teman-teman, dimanapun hasilnya sampai hari ini pertumbuhan cabai kita, saya sangat mensyukuri dan sangat menikmati proses ini teman-teman. Karena ini adalah pengalaman pertama. Jadi saya akan banyak-banyak belajar atas dari apa yang terjadi di kebun ini teman-teman. Ini sekali lagi, sekiranya para suhu dan master semua yang sudah sangat berpengalaman di bidang cabai ya teman-teman, mungkin bisa berbagi pengalamannya atas segala jenis kendala di saat kita penanaman cabai ini teman-teman. Yang ini lumayan bagus, yang ini daunnya agak keriput tapi bukan keriting, dan di sebelahnya kena lagi teman-teman. Ini kalau saya sudah semprot pakai abamectin nih teman-teman. Nih, waduh, kayaknya pada kena ya. Jujur saya sangat khawatir ini teman-teman. Yang saya pakai baru sebatas abamectin yang mereknya Demolis. Nih, wadaw. Ini yang satu jalurnya satu batang, satu gulutan satu baris maksudnya nih. Dan juga jenis lainnya teman-teman, ini lagi kemarin dia yang paling subur di antara ini ya.
Nih, tiba-tiba dia layu nih. Ini layu. Nah, ini layu juga ini. Nih. Jujur, saya belum mengetahui apa itu jenis penyakitnya, teman-teman. Jadi kemarin ini nggak potong pucuk, tapi cabangnya dipelihara. 3 dari bawah saya buang cabangnya, teman-teman nih. Habis itu nih seperti ini. Ini batang utamanya dan ini cabangnya. Nih. Apakah pola penanaman saya ini udah betul atau gimana? Master suhu semua, mohon berkenan untuk memberikan ilmunya di kolom komentar ya. Dan semoga menjadi amal jariah buat bapak dan master semuanya. Dan ini kemarin teman-teman, ini patah dan layu sebab ketimpa sama mulsanya, teman-teman. Karena saya belum pandai untuk itu masang mulsa ini, teman-teman. Jadi ditiup angin. Nih lumayan banyak juga kemarin itu. Cuman saya biarin, nggak tanam ulang. Kayaknya ada tunas. Cuman tunas ini nantinya bagus apa enggak, saya kurang paham juga ini. Nih. Oh. Pokoknya yang sebelah sini ya, dampak dari banjir itu, teman-teman. Pertumbuhannya agak kurang, jadi kerdil gitu ya. Dan juga masih kuning tuh daunnya. Sebelah sini sudah mulai hijau. Tuh ini tumbuhnya sangat tinggi nih. Oh nih teman-teman. Yang sebelahnya batangnya itu besar ke atas, itu kecil. Ke atasnya besar. Macam-macam teman-teman yang saya lihat dari penanaman cabai saya kali ini. Aduh. Nah, ini lumayan bagus kayaknya ya. Ini. Itu bunganya juga udah mau mekar nih. Ini bagus juga nih. Ini ada lagi. Nah, ini pucuknya tuh pucat, teman-teman, kayak gitu. Enggak sama kayak gini. Ini cabangnya bagus. Itu batang utamanya kayak gitu. Aduh, ampun. Tapi masih banyak yang bagus lah daripada yang kena penyakit ya, teman-teman ya. Nih. Ternyata nanam 1000 sendiri, manual, semuanya dikerjakan sendiri. Waduh. Lumayan juga ya. Ini ajirnya aja 1200 batang ini. Belum semuanya bisa saya kerjakan, teman-teman. Ini ajirnya. Ini masuk lagi ke semak-semak ngambil ajir. Tapi di samping saya ngambil ajir, tahu-tahu rumputnya udah tinggi juga. Nih terpaksa lagi stop dulu cari ajir. Saya siangi dulu, teman-teman, sambil naikkan tanah ini. Kayak gitulah. Sebelah sini belum lagi. Sekitar berapa ya itu ya? Sekitar 600 ya yang ini. 500-600 batang lah, berarti sebanyak itu juga ajir yang mau dicari lagi, teman-teman. Nggak apa-apa lah, perjuangan. Nih, tuh. Dan ini kemarin ada ibu-ibu pulang dari sawah. Mungkin dia udah pengalaman nanam cabai ya, apa katanya? Jum, coba potong ini. Ada 3 batang. 3 batang ini dipotongnya. Ini tunasnya bagus nanti nih, dia bilang kan. Padahal saya kan nggak ada potong ya, biarin aja. Dan tunasnya juga dipelihara. Tahu-tahu ibu itu mau ngajarin ini dipotongnya tuh. Ya mudah-mudahan aja lah jadi bagus ya kan, dan juga dapat ilmu baru. Dan ini yang tidak pakai mulsa ini, teman-teman. Nah, ini kendalanya, tantangannya ini rumputnya cepat kali tumbuhnya gitu nih. Jadi pekerjaan terburu-buru, mau siangi, mau ajir, mau mupuk, mau nyemprot. Waduh, memang harus pandai-pandai ngatur waktunya ya, teman-teman ya. Tadi bukan saya siangi aja ya, tanah yang di sini dalam gulutan ini saya ambil,
lalu saya taruh ke sini teman-teman. Jadi rumput yang di atas ini ketutup sama tanah yang baru saya timbulin. Udah ya kayak gitu aja sih teman-teman. Kemarin itu memang ada orang yang bilang sama saya gini kan, kalau modalnya kurang, kalau sedikit modal, janganlah coba-coba tanam cabai katanya kan. Tapi jujur saya nekat karena saya mau mencoba gitu kan. Ya sampai hari ini seperti di belakang sinilah, seperti yang tadi teman-teman pertumbuhannya. Begitu dia terkena penyakit itu memang saya mengandalkan satu jenis obat ya, pestisida gitu. Dan fungisida belum ada ya. Yang jadi pertanyaan saya teman-teman, apakah dengan menggunakan Demolis tadi itu jenis penyakit yang seperti yang saya shot tadi, apakah itu memang udah bisa kontak langsung sama sumber dari penyakit pucuk kuning tadi teman-teman, yaitu produk yang saya pakai itu Demolis gitu teman-teman. Dikatakan menyerah, enggak sih, saya enggak bakalan menyerah karena ini adalah pengalaman pertama ya teman-teman ya. Apapun kendalanya, apapun rintangannya akan saya hadapi gitu. Yang istilahnya memang ikhtiarnya begini, berapapun dapat dari hasil kebun pertama ini nantinya teman-teman, begitu panen maka akan saya jadikan modal awal untuk penanaman ya, dengan amunisi yang lebih lengkap gitu. Mulai dari pupuk, pestisida, fungisida, mungkin asam amino atau semua kebutuhan yang dibutuhkan untuk berkebun cabai ini teman-teman. Dan kalau untuk sekarang ini memang seperti yang saya katakan, saya mengandalkan pupuknya NPK itu beli kiloan ya. Yang kedua itu saya kocor dengan pupuk kandang yang udah difermentasi di dalam drum teman-teman. Saya kocorkan sekali 3 hari, sekali 4 hari gitu ke pokok cabai ini teman-teman. Satu hal yang seperti yang udah saya sampaikan pada video sebelumnya teman-teman, kenapa sih kita kebanyakan, terutama saya ya, memulai pertanian ini di saat situasi atau ekonomi merosot tajam gitu. Kenapa saya tidak memulai pertanian ini dulunya di saat modal masih ada gitu ya. Ya, ini semua adalah pelajaran. Mudah-mudahan bagi teman-teman di luaran sana jangan sampai terjadi. Kalau memang secara pribadi menyukai pertanian, alangkah baiknya ayo kita terjun ke dunia pertanian ini ya teman-teman ya. Dengan modal yang ada, insya Allah semua pekerjaan itu akan lebih mudah. Karena dengan uang, tangan kita bisa menjadi lebih banyak. Kita bisa ngupah orang ya. Karena pekerjaannya simple tapi membutuhkan waktu yang hampir sama untuk dikerjakan. Alangkah baiknya kita memulai pertanian ini dengan adanya sedikit modal atau cukup modal. Begitu teman-teman. Tapi dengan tidak adanya modal atau minimnya modal, apakah kita nggak bisa untuk bertani? Bisa, seperti ini juga bisa ya teman-teman ya. Tapi ya itu lebih banyak keringat kita yang keluar ya teman-teman ya. Nggak boleh malas. 1200 cabai rawit penanaman pertama. Lokasi di Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau, Kecamatan Gunung Toar. Mudah-mudahan teman-teman semua yang menonton video ini berkenan untuk mensupport channel ini, menjadikan channel ini sebagai wadah untuk bersilaturahmi, berbagi informasi, dan teman-teman semua yang menonton akan menjadi saksi apakah perkebunan dengan minim modal ini, penanaman cabai kali ini akan berhasil atau bagaimana. Dan jika mudah-mudahan tanaman cabai ini bisa berhasil dan panen raya nantinya akan kita jadikan modal untuk membuat kebun yang lebih optimal lagi teman-teman. Dan pertanian
adalah lini yang sudah saya pilih teman-teman. Yang sebelumnya saya sebagai pedagang, yaitu pedagang baju, pakaian, saya banting setir habis-habisan. Mulai sekarang ini hingga esok, saya adalah seorang petani yang akan menanam segala macam sayur mayur dan palawija. Dan juga akan mengembangkan channel ini menjadi wadah untuk kita bersilaturahmi ya teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang baru mampir di channel ini, teman-teman semua, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Oke teman-teman, salam hijau semuanya. Mudah-mudahan tanaman dan kebun teman-teman semua bisa panen berlimpah ya, dimanapun teman-teman berada. Oke, sampai di sini dulu video upgrade tanaman cabai rawit kita, dan saya akan selalu update ke depannya. Jadi teman-teman, salam kenal semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.